Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur wajib senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kemudahan untuk bisa beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk bisa salat asar secara berjamaah. Dan ini demi Allah merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada setiap orang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang suatu ibadah yang sangat agung, ibadah yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dikatakan dengan wazifatul umur, yaitu tugas dan kewajiban seumur hidup. Ibadah apakah tersebut? Ibadah tersebut adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan kewajiban yang diwajibkan bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Bahkan tidak hanya wajib bagi orang awam, bahkan penuntut ilmu yang rajin beribadah, bahkan para ustadz, bahkan para ulama, seluruhnya wajib untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sifat manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam khata. Suka berdosa, suka bersalah. Dan kalau kita kembali kepada bahasa Arab, khata itu adalah sifat mubalaghah yang diartikan karena seorang sering terjerumus atau terjatuh dalam perbuatan tersebut. Kalau kita artikan itu senantiasa bersalah dan berdosa. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa atau bersalah adalah orang-orang yang kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki hamba-hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sifat salah dan berdosa merupakan sifat lazimah, sifat yang tidak bisa terlepas dari sifat manusia itu sendiri. Sebagaimana seorang yang tatkala jadi manusia, dia pasti memiliki sifat lapar, butuh dengan makanan. Selama dia seorang manusia, dia pasti lapar dan butuh makanan. Dia pasti haus. Demikian juga dengan dosa. Selama dia seorang manusia, dia pasti tidak bisa tidak. Dia pasti berdosa dan bersalah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi tentang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai anak-anak Adam, kalian tukhtiun, berbuat salah, berdosa siang dan malam. Dan ingatlah aku Tuhan kalian mengampuni seluruh dosa-dosa, maka mintalah ampunan kepadaku. Namun bukan berarti tatkala seorang tahu dia seorang manusia, seorang makhluk yang senantiasa bersalah dan berdosa, kemudian dia membiarkan dirinya terjerumus dalam dosa-dosa. Tidak. Allah mewajibkan bagi orang yang berdosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau seandainya manusia tidak berdosa, dan itu mustahil, namun seandainya jika manusia tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan manusia tersebut dan akan mendatangkan makhluk lain atau manusia yang lain yang berdosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda,
"Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum, thumma jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah akan datangkan dengan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mereka. Luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta. Manusia berdosa tapi Allah cinta kalau dia bertobat. Allah cinta kalau dia bertobat. Bahkan Allah berikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak dalil. Seperti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertobat. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi apakah dia juga dicintai oleh Allah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan kau mencintai, tapi perkaranya apakah engkau juga dicintai? Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perkara yang bisa mendatangkan cintaan Allah kepada kita adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan limpahan karunia rezeki kepada orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh berkata alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kata Nuh alaihi salam, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang penuh berkah, hujan yang deras, dan akan memberikan kalian harta dan anak-anak, dan akan membukakan bagi kalian taman-taman dan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini menunjukkan barang siapa yang banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang manusia hamba bertobat, seorang hamba berdosa, kemudian bertobat justru malah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwasanya orang yang bertobat akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian seluruhnya kaum beriman, bertobatlah kalian, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertobat. Subhanallah, dia bersalah, kemudian dia bertobat, bukan cuma dihapuskan dosa-dosanya, bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, semoga Allah mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak faedah-faedah dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat takjub dengan sebuah ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, kalau tidak salah ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itulah orang-orang yang akan Allah rubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang ayat ini. Ada yang menyatakan bahwasanya Allah merubah keburukan menjadi kebaikan, Allah berubah dari dosa menjadi kebaikan, adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan berubah amalannya. Tadinya dia mungkin minum khamar, minum bir, tadinya dia berzina, tadinya dia makan hasil riba, tadinya dia menzalimi orang lain. Setelah dia bertobat, dirubahlah oleh Allah menjadi orang yang soleh, bertakwa, rajin beribadah, dan ini tanda-tanda diterimanya tobat seseorang. Ada tafsiran yang kedua,
yang disebutkan oleh para ulama dan ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Bahwasanya pada hari kiamat perubahan keburukan menjadi kebaikan ini akan terjadi pada hari kiamat, yaitu bahwasanya seorang yang telah bertobat dari suatu dosa, misalnya seorang berzina di dunia, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala di akhirat kelak dosa ini, dosa zina ini Allah rubah menjadi kebaikan dan akan memberatkan timbangan kebaikannya. Dan ini nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang bertobat. Namun ikhwan, para hadirin, tidak semua orang diberi taufik untuk bertobat. Tidak semua orang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, karena agungnya syariat taubat ini, sampai-sampai Nabi SAW menyunahkan salat namanya salat taubat. Jika seorang kemudian berdosa, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi perkataan para ulama yang mengatakan at-taubatu wazifatul umur. Taubat adalah tugas atau kewajiban sepanjang umur. Selama kita masih hidup, senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailah 70 marrah." Sungguhnya demi Allah saya beristighfar setiap hari 70 kali. Dalam riwayat disebutkan 100 kali Rasulullah SAW beristighfar. Dan demikian para salafus saleh. Para salafus saleh dahulu mereka sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dosa-dosa mereka sedikit, tapi mereka tahu bahwasanya yang jadi perkara mereka sedang melanggar perintah Rabbul Alamin. Mereka tidak memandang dosa yang mereka lakukan, tapi mereka memandang siapa yang mereka sedang mereka langgar perintahnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lalai dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sering meremehkan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, saya ajak para hadirin merenungkan sebuah dosa yang mungkin kita sepelekan. Dosa yang kita sering melakukannya. Dosa yang mungkin kita anggap remeh, tidak pedulikan, kita anggap tidak akan jadi permasalahan. Tetapi dosa tersebut diperintahkan oleh Allah untuk kita bertobat dari dosa tersebut. Dosa apakah itu? Dosa tidak menjaga pandangan. Dosa mengumbar pandangan. Dosa melihat aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian wahai seluruh kaum mukminin. Bertobatlah kalian la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ayat ini kalau kita perhatikan, ini akhir sebuah ayat. Awal dari ayat ini Allah menyebutkan tentang kewajiban menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadhna furujahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada kaum para lelaki yang beriman. Ini Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir. Bukan orang-orang yang tidak beriman tentang hari akhirat, tidak beriman tentang hari pembalasan, tetapi Allah ajak berbicara dengan orang-orang yang beriman. Qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Ini lebih suci bagi mereka dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Karena kebanyakan orang tatkala mengumbar pandangannya, tidak ada yang tahu kalau dia bermaksiat, yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang mencatat. Kebanyakan orang tidak menjaga pandangannya tatkala dia bersendirian. Tatkala dia merasa tidak ada yang mengawasinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah mengetahui pengkhianatan pandangan manusia. Allah mengetahui. Allah berbicara tentang menundukkan pandangan. Dan Allah mengatakan, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin." Katakanlah bagi wanita-wanita mukminah, bukan wanita-wanita yang kafir, bukan wanita-wanita yang fajirah, tentang wanita-wanita mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Tundukkan pandangan mereka dan jagalah pandangan mereka. Di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an." Bertobatlah kalian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini dalil bahwasanya wajib bertobat bagi orang-orang yang tidak menundukkan pandangannya. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain, ikhwan?
Bagaimana dengan ghibah, bagaimana dengan namimah, bagaimana dengan makan harta yang haram, bagaimana dengan makan hasil riba, bagaimana dengan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah wajar jika dikatakan bahwasanya taubat merupakan kewajiban seumur hidup. Tidak ada di antara kita yang bisa terlepas daripada perbuatan dosa. Akan tetapi sering datang syaitan, sering datang iblis, terutama kepada orang-orang yang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan. Syaitan menimbulkan keraguan dalam dirinya, menyatakan bahwasanya kamu yang modelnya seperti ini, bagaimana Allah akan menerima taubatmu? Syaitan menyatakan dosamu terlalu banyak, ya, tidak mungkin Allah mengampuni dosamu. Banyak, ya, datang syaitan ingin menimbulkan keputusasaan dalam hati kita. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak para hadirin untuk merenungkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang zat Rabbul Alamin, Tuhan yang sangat senang dengan taubatnya hamba-hambanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat fanfalatat minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubat hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gembiranya seseorang di antara kalian yang tatkala berada di tengah padang pasir kemudian membawa ontanya, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal bekal perjalanannya ada di ontanya tersebut, tiba-tiba ontanya kabur hilang. Qad aisa min rahilatihi, dan dia kemudian putus asa kalau ontanya akan kembali. Fattaja'a tahta dhilli syajarah, maka tatkala dia di tengah padang pasir dan dia tahu ontanya sudah pergi dan tidak mungkin akan kembali, maka dia pun merebahkan dirinya di bawah naungan sebuah pohon. Sementara udara sangat panas, sementara keringatnya bercucuran, sementara rasa dahaga semakin menusuk dalam dirinya, dan dia menunggu kematiannya secara bertahap, tadrijian. Sedikit demi sedikit nyawanya mulai terasa akan keluar. Kenapa? Rasa lapar, rasa haus yang dia rasakan, rasa panas yang begitu dia rasakan. Dia sudah putus asa, sudah pasrah menunggu malaikat maut menjemputnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bainama huwa kadzalik, idh huwa biha qa'imatun indahu." Tatkala dia sedang pasrah menunggu kematian, tiba-tiba ontanya tadi yang hilang tiba-tiba datang di sisi dia. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia sangat gembira. Maka dia pun memegang tali kekang onta tersebut agar tidak lari lagi. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan dia lihat ternyata bekal makan dan minumannya masih utuh, masih lengkap. Maka dia sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dia berkata, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Adakah orang yang lebih gembira dari orang ini? Yang dia menyangka maut akan menjemputnya. Karena saking gembiranya, dia salah ngomong. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ini kalimat kufur. Tapi dia salah ngomong karena saking gembiranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lallahu asyaddu farahan." Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada gembiranya orang ini. Oleh karena jangan sampai kita ragu-ragu untuk segera bertobat. Ingatlah, setiap kita kembali bertobat kepada Allah, maka kita sedang meraih rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang dikatakan oleh para ulama dengan arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling sangat memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah. Yaitu sebuah ayat dalam surat Az-Zumar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, sampaikanlah seruan Rabb mereka, nidaun rabbani, seruan ajakan Allah Subhanahu wa taala, ajakan ilahi. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku
yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat dalam ayat ini, ayat yang sangat memberi harapan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menamakan hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah dengan hamba-hambaku, kata Allah. Allah masih menganggap mereka tukang maksiat. Orang-orang yang membangkang perintah Allah, orang-orang yang melanggar perintah Allah, Allah namakan mereka hamba-hambaku. Allah masih menganggap mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah mereka? Bukan orang-orang yang sekedar bermaksiat. Allah mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, berbuat israf, berbuat tabdzir dalam maksiat, artinya terlalu banyak maksiatnya, berlebih-lebihan dalam bermaksiat, bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam kenistaan. Bukan hanya sekedar berdosa, tapi berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Panggilan Allah kepada mereka agar mereka tidak ragu dengan rahmat Allah. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tekankan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Jami'an, takkid, penekanan seluruh dosa tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat sangat memberikan harapan kepada kita. Oleh karenanya mari kita renungkan tentang luasnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat, di mana Allah senantiasa menawarkan taubat kepada mereka. Sebagai contoh, orang yang paling kafir yang pernah ada di atas muka bumi ini, Fir'aun, yang dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tidak ada makhluk yang lain yang mengatakan aku Tuhanmu yang maha tinggi, ada kecuali Fir'aun ini. Dia bukan hanya mengatakan aku Tuhanmu, bahkan aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kalimat kekufuran yang iblis saja tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Iblis tatkala disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis protes. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, bagaimana aku mau sujud kepada Adam? Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Iblis tahu Allah ciptakan dia. Mana berani iblis mengatakan aku Tuhanmu. Tapi Fir'aun kebablasan. Iblis mungkin kaget dengar Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis tidak pernah seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan taubat kepada Fir'aun. Allah bahkan utus Musa dan Harun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, semoga dia ingat dan semoga dia takut, semoga dia sadar. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, sementara kekufurannya sudah tingkatnya luar biasa. Allah tidak membinasakannya secara langsung, Allah masih tawarkan. Allah utus Rasul. Siapa tahu Fir'aun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang orang-orang Nasrani yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap Allah satu dari yang tiga, atau menganggap Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sangat mengingkari perkataan kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Padahal Allah adalah ilahun wahid. La illam yantahi amma yaqulun, la illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak berhenti mengucapkan kalimat tersebut, maka akan ada azab yang pedih yang akan menimpa mereka. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, Allahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Kenapa mereka tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah masih menawarkan taubat kepada orang-orang Nasrani yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengucapkan kalimat yang sangat mengerikan. Allah tawarkan, afala yatubuna ila Allah. Kenapa mereka tidak bertobat? Demikian juga kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang zalim yang pernah menyiksa kaum mukminin yang Allah abadikan dalam surat Al-Buruj. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq.
Sungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, membakar mereka hidup-hidup. Kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Ayat ini diturunkan tentang raja yang zalim beserta pengikutnya, yang mereka memaksa kaum mukminin dan kaum mukminat yang jumlahnya puluhan ribu untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka teguh imannya, tidak kafir kepada Allah. Akhirnya raja yang zalim ini pun menggali parit Ukhdud, kemudian menyalakan api yang besar, kemudian membakar kaum mukminin kaum mukminat hidup-hidup dibakar. Ini tidak ada kezaliman yang lebih parah daripada ini. Seorang kalau melihat ada raja yang zalim yang membakar kaum muslimin hidup-hidup, mungkin terbetik dalam hatinya, tidak mungkin dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Akan tapi Allah mengatakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Artinya masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat meskipun telah melakukan kemaksiatan yang luar biasa ini. Oleh karenanya Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, lihatlah bagaimana karamnya Allah, bagaimana juudnya, bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya Allah, orang-orang ini telah membunuh wali-wali Allah, akan tapi Allah masih mengajak mereka untuk bertobat. Contoh yang lain seperti kisah penyihir Fir'aun. Yang kita tahu para penyihir Fir'aun telah melakukan sihir, dan kita tahu sihir merupakan kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan dosa terbesar. Syirik dosa lebih besar daripada dosa membunuh orang lain, daripada dosa merampok, daripada dosa mencuri, daripada dosa durhaka kepada orang tua, daripada dosa berzina. Seluruh dosa ini masih mungkin dimaafkan, tapi kalau dosa syirik, seorang meninggal dalam keadaan syirikan, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik dosa terbesar. Dan para penyihir Fir'aun, profesi mereka adalah tukang sihir. Bertahun-tahun mereka bekerja sebagai tukang sihir, bisa jadi puluhan tahun. Hidup mereka dipenuhi dengan kehidupan yang hitam, dengan kesyirikan. Akan tapi tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam dan mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam di waktu duha, dalam sekejap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka para penyihir Fir'aun pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Akhirnya Fir'aun pun marah. Fir'aun pun mengancam mereka, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan menyalib kalian dan aku akan motong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian. Akhirnya dibunuhlah para tukang sihir tersebut. Namun mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, iman mereka cuma sebentar. Tidak sampai sehari mereka beriman, tidak sampai satu siang mereka beribadah. Hanya sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala mereka bertobat, puluhan tahun dosa yang mereka lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih ragu untuk kembali bertobat kepada Allah? Dan rasa ragu bahwasanya dosa kita terlalu banyak, dosa kita terlalu bervariasi. Bagaimana Allah bisa memaafkan kita? Saya ajak juga para hadirin untuk merenungkan sebuah hadis. Yang hadis ini dikenal dengan hadis Qatilu Mi'ah. Hadis tentang kisah seorang pembunuh 100 nyawa. Lihat bagaimana sadisnya orang ini. Orang ini sudah membunuh 99 orang. Kemudian timbul dalam hatinya ingin bertobat kepada Allah. Karena terkadang betapapun orang bermaksiat, terkadang Allah kasih hidayah. Dalam hatinya masih apa? Ingin kembali. Antum dapati orang mungkin minum bir, mungkin berzina, tapi dalam hatinya dia merasa gelisah dan ingin kembali. Kalau ada orang yang nampak hatinya ingin bertobat, sambut. Jangan malah ditakut-takuti. Sambut agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sudah membunuh 99 orang, maka dia ingin bertobat dan dia bertanya tentang a'lama ahlil ard. Saya ingin tahu mana orang paling alim di atas muka bumi ini. Maka ditunjukkan kepada seorang yang paling ahli ibadah di atas muka bumi ini. Namanya ahli ibadah, rajin sholat, rajin beribadah, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya dia bertanya, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertobat? Ahli ibadah ini karena tidak punya ilmu, dia memandang dengan perasaannya. Dia memandang dengan perasaannya, memang tidak mungkin orang sudah sadis ini, orang sudah sesadis ini masih diampuni. Maka dia mengatakan tidak mungkin Allah mengampunimu. Karena dikatakan tidak mungkin, dia pun marah, dipotonglah kepala ahli ibadah ini. Genaplah berapa sudah dibunuh?
100 orang. Akhirnya dia mencari lagi, akhirnya ketemu dengan seorang alim. Maka ditanya, kata dia, pintu taubat Allah terbuka. Tapi kau hendaknya pergi ke tempat negeri sana, di sana banyak orang beribadah kepada Allah, beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Akhirnya dia pun berjalan. Subhanallah, dia berjalan, belum sampai ke negeri tersebut, belum sempat beribadah, tetapi niat taubatnya sudah dalam hatinya. Kemudian meninggal dunia, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ragu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bertobat, kapan kita berdosa, hendaknya kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu kita salat 2 rakaat, setelah itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang mungkin sering dilalaikan atau disalahpahami oleh sebagian orang yang berkaitan dengan masalah taubat. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya kewajiban bertobat adalah kewajiban yang harus segera dilakukan. Alal faur, kata para ulama, kewajiban yang harus segera dilakukan. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditunda-tunda. Dan ingat, seorang terkadang datang kepada dia taswif, menunda-nunda. Nanti saja deh. Nanti saja baru saya bertobat. Tunggu waktu yang tepat. Tunggu bulan Ramadan. Tunggu kapan? Dia tidak tahu apakah dia akan masih diberi taufik untuk bertobat jika tiba waktu tersebut. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak Adam jika melakukan kemaksiatan, nukitat fihi nuktatun sauda, maka hatinya tersebut akan diberi titik hitam dalam hatinya. Semakin banyak dia bermaksiat, semakin hitam hatinya. Dan juga jika semakin hitam, hatinya menjadi keras. Dan jika sudah semakin keras, sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hati ini sering berkhianat, dan dia berkhianat tatkala di waktu-waktu yang sangat kita butuhkan. Betapa banyak orang mengatakan nanti saya akan bertobat, namun tatkala dia sakit parah menghadapi sakaratul maut, lisannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Kenapa? Hatinya tidak mau. Hatinya berkhianat di waktu-waktu dia butuhkan. Dan ini kita bisa rasakan. Seorang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia salat 5 waktu, dia ingin khusyuk. Dia sudah patokan, saya ingin khusyuk dalam salat ini. Namun tatkala dia bertakbir Allahu Akbar ingin khusyuk, hatinya tidak mau. Hatinya tidak mau. Kenapa? Sebelum salat dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau hatinya untuk buat dia khusyuk. Masih mending tatkala salat. Bagaimana tatkala sakaratul maut? Seorang mengatakan saya akan bertobat nanti, begitu datang sakaratul maut, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba menghadapi suatu kondisi, hatinya tidak mau untuk mengatakan astaghfirullah. Tidak mengatakan Allahumma inni atubu ilaik, tidak mau. Karena jangan ditunda-tunda taubat tersebut. Karenanya para ulama mengatakan, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, menunda taubat itu dosa tersendiri. Menunda taubat itu dosa tersendiri, dan ini sering dilalaikan. Seorang yang menunda taubat, dia melakukan dosa tersendiri. Dia harus bertobat dari 2 bentuk dosa, dari dosa itu dan dosa menunda taubat. Jangan malu-malu untuk bertobat. Segera bertobat kembali kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan mengetuk pintu kita. Yang kedua, yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu bahwasanya para ulama menyatakan, dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, tidak mesti kita bertobat. Ya, artinya tidak disyaratkan suatu dosa diampuni kecuali setelah kita bersih dari dosa-dosa yang lain seluruhnya. Enggak. Terkadang seorang tidak mau bertobat. Kenapa? Dia mungkin makan hasil riba. Dia mungkin minum bir misalnya, atau mungkin dia menggibah orang lain, atau mungkin dia korupsi. Kemudian dia merasa tatkala mendolimi orang lain dia merasa berdosa, atau tatkala dia korupsi dia merasa berdosa. Kemudian dia ingin bertobat, datang syaitan. Kamu percuma bertobat, kamu masih makan riba. Tidak usah bertobat. Kalau kamu bertobat sekalian seluruhnya. Waduh susah, saya masih butuh uang riba sekarang. Kalau saya tinggalkan kerjaan saya, mau kerja di mana? Yaudah nanti aja tobatnya. Nah ini salah ini. Tidak mesti disyaratkan kalau dia bertobat dari korupsi, harus bertobat dari segala dosa. Artinya, jika dia bertobat dari korupsi dan berhenti dari korupsi tersebut, dosa ini diampuni. Adapun dosa yang lain belum diampuni.
Kalau dia belum mampu bertobat dari dosa A, dari dosa B, maka jangan dia berhenti bertobat yang dia mampu dari dosa C dan D. Bertobat dari dosa C dan D meskipun dia belum mampu, ya, jiwanya belum mampu untuk meninggalkan dosa A dan B. Tentunya yang terbaik dan yang wajib adalah bertobat dari segala macam dosa. Dan ini perkara yang ketiga yang perlu saya ingatkan. Seorang tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk bertobat dari seluruh dosa baik yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam masalah syirik kecil, contohnya dalam masalah riya. Betapa banyak di antara kita atau sebagian kita yang tatkala beribadah ingin dipuji oleh orang lain dan itu merupakan dosa riya. Ingin disanjung oleh orang lain itu merupakan dosa. Kemudian dia melupakan dosanya tersebut atau dia tidak pedulikan dosa tersebut padahal itu merupakan dosa. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku sadari dan dari perbuatan syirik yang tidak aku sadari. Di sana ada dosa-dosa syirik yang tidak kita sadari dan ini sering menimpa kita seperti riya, ingin dipuji, sering kita lupa. Padahal kita wajib juga untuk bertobat dari dosa riya. Nabi SAW juga mengajarkan doa dan dianjurkan dibaca tatkala sebelum salam. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah aku dari dosa-dosa yang telah lalu aku lakukan dan akan aku lakukan, dari dosa yang aku kerjakan terang-terangan, dari dosa yang aku kerjakan sembunyi-sembunyi, dan dari dosa-dosa yang Kau lebih mengetahui daripada aku, ya Allah. Oleh karena kita tatkala berdoa, kita berdoa kepada Allah dari dosa juga, bertobat dari dosa-dosa yang mungkin kita lupakan. Karena ikhwan, kita ini tidak seperti salafus saleh. Salafus saleh dahulu mereka sangat jaga diri mereka, ya, sehingga terkadang mereka melakukan dosa-dosa yang mereka lakukan sangat sedikit dan mereka masih ingat dosa-dosa tersebut. Sampai di antara mereka ada yang berkata, "Wallahi saya ini tidak bisa salat malam, itu hukuman dari Allah karena saya pernah berdosa pada waktu sekian dan sekian di tempat tertentu." Kita sih tidak salat malam santai-santai aja. Kayaknya memang begitu ya, biasa. Tidak salat malam, tidak salat berjamaah, malas bersedekah, pelit. Kayaknya ya biasa aja. Mereka dahulu tidak. Para salafus saleh dahulu tatkala terhalangi dari salat malam, dia merasa itu merupakan hukuman dari dosa yang pernah dia lakukan. Karena dosa tersebut dia ingat, saya pernah berdosa pada jam sekian di tempat sekian. Kita disuruh ingat dosa-dosa kita, bingung terlalu banyak. Berapa cewek yang sering kita lihat, hitung ada berapa? 1000 lebih mungkin. Nonton televisi santai-santai aja, menikmati aurat wanita santai-santai aja, menggibah orang lain santai-santai aja, dengar perkara-perkara yang haram, musik-musik dangdut santai-santai saja, malah ikut joget badannya, santai aja, tidak merasa berdosa. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kemudian yang terakhir, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, syarat diterimanya taubat. Yang pertama, taubat tersebut harus dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum seorang menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Dan bukanlah taubat ya bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa tatkala datang sakaratul maut kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku bertobat sekarang." Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Oleh karenanya Fir'aun laknatullah alaih tatkala akan tenggelam, falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tatkala Fir'aun akan tenggelam, dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, mantap ini. Perkataan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau bertobat wahai Firaun. Sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak terima. Orang sudah di sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, aku bertobat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya
Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, syarat diterimanya taubat yaitu pertama dia al-iqla' anidz dzam, dia tinggalkan dosa tersebut. Ya. Dia tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua nadam, dia menyesal dengan perbuatan dosa tersebut. Karena ikhwan ada sebagian orang bukan menyesal dengan dosa, bahkan bangga dengan dosa. Bangga, oh saya pernah minum bir sekian botol. Oh saya pernah berzina dengan sekian perempuan. Oh saya pernah begini, saya pernah begitu. Bangga dengan kegilaannya, bangga dengan kemaksiatannya, ya. Terutama ya para artis-artis yang mereka bangga pamer maksiatnya, pamer auratnya di hadapan khalayak dan ditonton oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Semakin banyak orang memandang aurat mereka, semakin banyak dosa yang akan mereka pikul. Bangga dengan maksiat yang mereka lakukan. Orang yang bertobat harus menyesali perbuatannya. Kalau bisa menangisi perbuatannya, maka itu yang terbaik. Dan yang ketiga, al-azam. Dia berazam untuk tidak kembali lagi pada maksiat tersebut. Jangan dia tobat sambal. Di bulan Ramadan saja bertobat, tapi dalam niatnya nanti pas Idul Fitri saya kembali lagi. Sekarang aja berhenti nonton film-film enggak benar, bulan Ramadan enggak enak sama malaikat. Setelah Ramadan, malam Idul Fitri sudah langsung kembali lagi bermaksiat. Allah Maha tahu isi hati seseorang. Seorang yang demikian kalau sudah berazam, bertekad meninggalkan, kemudian menyesali perbuatannya, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka harus dikembalikan hak tersebut. Barang siapa yang mencuri harta orang lain, mencuri mobil orang lain, mencuri uang orang lain, jika dia ingin bertobat, maka harus dikembalikan uang tersebut, harus dikembalikan mobil tersebut. Mencuri sapi orang lain, kembalikan sapi tersebut. Mencuri tanah orang lain, kembalikan tanah tersebut. Jangan dia mengatakan saya bertobat kepada Allah, astagfirullah 1000 kali, mobilnya masih dia pakai, tanahnya masih dia pagari. Nah, ini tidak benar. Harus dikembalikan hak orang lain tersebut kepada pemiliknya, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan wa akhwat apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk senantiasa banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seorang yang dia mendapatkan dalam catatan amalannya banyak istighfar. Yang senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa beristighfar atas dosa-dosa yang dia lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Tidak ada pertanyaan kan? Ada. Dari teman-teman yang pengajian ya, dari jamaah masjid ini kalau ada yang bertanya, ya karena kita berterima kasih ya telah diberikan kemudahan untuk bisa mengisi di masjid ini ya. Terima kasih kepada penyelenggara ya. Dan kalau ada pertanyaan dari jamaah di masjid ini atau di kampung ini saya utamakan. Saya persilakan orang yang bertanya. Kayaknya tidak ada yang bertanya. Kalau tidak, silakan. Apabila ada seseorang berbuat jahat, Ya. tetapi dia itu nanti saja saya tobat, jadi ditunda-tunda tobatnya. Ya. Bagaimana keadaan ini? Apakah dia akan mendapat petunjuk atau tidak? Pertanyaan Bapak ini, bagaimana seorang yang berbuat jahat, penjahat Pak ya, penjahat, suka mendolimi orang lain mungkin. Kemudian tatkala dia bertobat, dia mengatakan nanti saja saya bertobat, nanti saya bertobat. Apakah orang seperti ini suatu saat akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan wallahu a'lam ya. Tetapi menunda tobat sendiri itu merupakan apa? Dosa. Kemudian kita khawatir orang seperti ini, banyak kita mendengar orang seperti ini. Banyak, namun di akhir hayatnya tidak bertobat. Karena saya katakan tadi, hati itu semakin kita menunda taubat, semakin hitam apa? Hati kita. Dan jika saatnya kita ingin bertobat, mulut kita tidak bisa mengucapkan taubat. Hati kita berpaling dari ingin bertobat.
Dan kita tidak tahu kapan maut datang menjemput. Oleh karena seorang jangan tunda-tunda taubatnya. Renungkanlah sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Bagaimana jangan nunda-nunda, jangan ragu-ragu untuk segera bertobat. Meskipun ternyata kita terjerumus dalam dosa yang lain, jangan ragu-ragu. Yang penting sekarang saya bertobat, urusan nanti. Rasulullah SAW mengatakan ada seorang hamba yang dia berdosa. Kemudian dia mengatakan, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Sungguhnya hambaku tahu dia memiliki Tuhan yang memberi hukuman karena dosa dan juga bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, kata Allah, dia telah bertobat dan saya ampuni dosanya. Kemudian dia beberapa waktu lagi dia tidak berdosa. Tiba-tiba berapa lama lagi kembali lagi dia berdosa. Adnaba dzamban akhar, berdosa lagi dosa yang lain. Kemudian dia bertobat kembali. Dia mengatakan, ya Allah, Rabbi ghfirli, ya Allah, Rabbku ampunilah aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hambaku tahu dia memiliki Tuhan yang memberi hukuman menyiksa karena dosa dan juga mengampuni dosa. Dan dia telah bertobat, ghafartu lahu, saya ampuni dia. Jadi bertakwa, biasanya orang baru bertobat kan soleh biasanya, rajin salat. Tiba-tiba jiwanya terperangkap dengan syahwatnya, kembali lagi melakukan kemaksiatan. Dia bertobat lagi, Allah ampuni lagi. Allah mengatakan, wal yaf'al wal ya'mal 'abdi ma yasha. Silakan hambaku melakukan, silakan. Selama dia bertobat, selama dia berdosa bertobat, maka tidak jadi mengapa. Namun ingat syarat tobat tadi, bertekad untuk tidak kembali. Jangan salah paham dengan hadis ini. Enggak apa-apa, nanti saya tobat lagi, maksiat aja. Ini enggak sudah sejak awal tidak diterima. Tapi dia bertekad nangis. Nah, ada orang seperti itu. Dia sholat malam tapi sebenarnya tidak bisa menjaga pandangannya, kembali lagi melihat yang haram. Kemudian dia bertobat kepada Allah, saya janji Allah tidak akan kembali lagi. Bulan berikutnya, tahun berikutnya, kembali lagi terjerumus dalam syahwatnya. Dia bertobat lagi, seperti ini. Yang penting tatkala dia bertobat benar-benar bertekad untuk tidak kembali. Intinya saya ingin katakan, kalau sudah berdosa jangan tunda-tunda. Urusan depan nanti, urusan belakangan. Sekarang bertobat, jangan sampai datang syaitan, kamu enggak bakalan mampu, jangan tobat. Kamu kalau tobat sekarang pasti kamu kembali lagi. Percuma kamu hanya nipu Allah. Jangan dengar itu syaitan. Itu iblis, karena syaitan ingin jadi kamu sebagai temannya di neraka jahanam nanti. Oleh karenanya kalau sudah dosa taubat, urusan nanti. Apakah nanti kita bisa bertahan atau tidak? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Masalah ini bertobat, masalah rokok ini Ustaz ya. Bertobat dari apa? Masalah rokok nih, jadi banyak yang menunda-nunda ini Ustaz ya. Jadi masalah orang yang isep rokok ini. Jadi orang isep rokok ini kan kadang-kadang tidak termasuk syirik nih Ustaz. Kadang-kadang kalau jumpa kawannya yang tidak merokok, kadang-kadang dia genggam api rokoknya itu disembunyikan gitu. Enggak agak malu lah gitu sama kawannya gitu. Alhamdulillah masih malu. Jadi kalau berjumpa sama-sama isep rokok kalau baca lomboknya nyempuk lah itu pendatnya gitu, dia asapnya gitu keluar gitu. Bagaimana kita masuk syirik nih Ustaz? Apakah ini merokok? Bagaimana dengan merokok? Kata bapak ini ada orang yang menunda-nunda taubat dari merokok. Kalau ada banyak orang dia sembunyikan rokoknya. Kalau enggak ada orang dia tunjukkan rokoknya. Masih malu-malu. Alhamdulillah masih punya malu. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dosa masih punya malu. Karena kalau kita sudah punya malu, ada tergerak untuk tahu kita ini salah dan tergerak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kalau sudah enggak punya malu. Dan kita kalau sudah berbicara tentang rokok, tentunya saya katakan jelas bahwasanya rokok itu haram. Mohon maaf mungkin ada yang mengatakan makruh, tapi kita tahu secara kasat mata rokok itu hukumnya haram berdasarkan kesepakatan seluruh dokter. Tidak ada dokter yang bilang rokok itu banyak faedahnya. Bahkan rokok itu mengandung banyak racun, mengandung ini, bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan itu. Meskipun sang dokter juga merokok, tapi dia tahu rokok itu apa? Tidak beres. Bahkan iklan rokok yang besar, gambarnya laki-laki yang jantan begitu hebatnya, mungkin lagi naik kuda, mungkin lagi minum kopi hitam, semakin jantan. Di bawahnya ada tulisan peringatan pemerintah, rokok itu berbahaya begini. Kalau ada orang bakar uang, semua orang sepakat haram. Bagaimana dengan uang yang satu? Ada orang yang merokok satu hari entah berapa slok. Dan semua orang sepakat. Tidak ada seorang pun kalau nalurinya masih hidup, nalurinya masih baik, tatkala merokok dia bilang bismillah. Ada atau tidak?
dia pasti malu. Dia pasti malu. Apakah ada orang setelah merokok dia mengatakan alhamdulillah? Tidak ada. Kalau barang yang halal dia pasti makan permen pun kita bilang bismillah, enggak jadi masalah karena halal. Kita kalau rokok kita malu bilang aduh enggak enak sama malaikat. Enggak enak sama Allah Subhanahu wa taala. Naluri kita menolak. Dan yang sangat saya sedihkan terhadap orang yang merokok, terkadang orang merokok itu hanya memikirkan dirinya. Terutama kita orang-orang yang tidak merokok, ya. Orang merokok kadang tidak peduli, dia lagi merokok ada anak kecil di samping dia, ada bayi, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Saya pernah bertemu dengan orang yang merokok, ada sahabat yang tegur, tolong merokoknya pindah, ada anak yang sakit. Kamu yang pindah ke sana. Subhanallah. Jadi dia tidak peduli orang lain, yang penting dia puas, ya. Ya mohon maaf ya, karena memang kita tahu ya namanya rokok ini ya banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, terutama karena mungkin menganggap itu makruh ya. Namun sungguhnya sangat mengganggu, terutama tatkala sedang sholat. Ya kalau sudah mengatakan amin, subhanallah ya. Anginnya 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, sangat mengganggu ya. Mengganggu terutama orang-orang yang tidak biasa merokok. Oleh karenanya ya bagi sebagian saudara-saudara kita yang mungkin masih merokok, berusaha ya. Kalau tidak bisa secara langsung sedikit demi sedikit dia tinggalkan. Ya, karena kenikmatan yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tanya 100 ribu yang kau miliki apa yang kau lakukan? Beli rokok ya Allah. Gimana di akhirat nanti kita jawabnya? Oleh karenanya kita pelan-pelan ya, yang belum bisa meninggalkan secara langsung, pelan-pelan bertahap dan bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik baginya. Allah alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para hadirin sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.